Ya, oke kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersalat malam hari ini. Yaitu sebuah training yang sangat eksklusif, yang tidak semua orang bisa hadir di training malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi yang berhak ikut acara malam hari ini, yaitu siapa? Orang-orang yang komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan ke depan ya lewat promosi gratisan sama berbayar ya, dan tentunya orang-orang ini siap untuk on system 100% selama proses perjalanan 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ke depan. Itulah seorang core leader yang betul-betul core leader ya. Jadi sekali lagi hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi seperti ini yang berhak ikut acara malam hari ini ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di acara training bersalat malam hari ini. Sekali lagi Anda sudah masuk ke jalur kesuksesan. Ya, jadi kalau Anda mau tanya siapa yang bakal sukses di Cimo ini, ya Anda yang memutuskan jadi koordinator Bapak Ibu. Ya, jadi gerbang kesuksesan itu hanya untuk atau jalur kesuksesan itu hanya untuk siapa? Untuk core leader. Bukan untuk member, bukan untuk mitra biasa, tapi untuk core leader. Ya, jadi selain core leader gimana Pak? Ya udah nggak bisa. Cepat atau lambat pasti berhenti di sini. Yang akan nyampe garis finish itu siapa? Orang yang betul-betul memutuskan jadi core leader dan secara action sikap ya itu mencerminkan sebagai seorang core leader atau kita sebut sebagai core leader aktif atau kita sebut sebagai elang di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, itulah yang berhak untuk sukses di bisnis ini atau memastikan nyampe garis finish. Jadi saya harap kepada Anda semuanya baik yang baru pertama kali hadir di acara malam hari ini maupun teman-teman yang lama yang sudah jadi core leader untuk supaya segera memutuskan jadi core leader aktif. Ya, jangan sampai Anda hanya namanya core leader, tapi action Anda, sikap Anda setiap hari tidak mencerminkan sebagai seorang core leader. Ya, tidak mencerminkan seorang core leader. Nah, itulah yang membuat Anda sebetulnya walaupun namanya Anda core leader, tapi secara situasi kondisi Anda ya sama sama saja dengan yang namanya mitra biasa Bapak Ibu. Cuma namanya core leader. Nah, makanya jangan sampai seperti itu. Ya, nah supaya Anda tidak seperti itu, Anda harus pahami materi yang akan saya sampaikan kepada Anda malam hari ini, ya, yaitu tentang 4 rahasia besar untuk menaklukkan bisnis jaringan, khususnya bisnis jaringan Cimo. Ya, jadi kalau Anda mengetahui 4 rahasia besar ini, 4 poin ini, sebetulnya tidak ada yang sulit bagi membangun bisnis jaringan. Tapi kalau Anda sudah tidak menjalankan 4 rahasia besar ini, 4 poin penting yang saya katakan sangat penting sekali di bisnis jaringan, maka dipastikan Anda tidak akan pernah berhasil di bisnis jaringan Bapak Ibu. Kalau Anda tidak tahu 4 ini dan apalagi Anda tidak mempraktekannya di lapangan, ya sudah, lupakan bisnis jaringan manapun termasuk bisnis jaringan Cimo Bapak Ibu, ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Tolong perhatikan whiteboard di layar handphone Anda masing-masing. Saya akan terangkan lewat papan tulis. Tolong disiapkan semuanya buku catatannya supaya Anda bisa mencatat ilmu-ilmu yang penting malam hari ini karena ini sangat menentukan sekali apakah Anda bisa memastikan nyampe garis finish atau tidak tergantung apakah Anda memahami materi malam hari ini dan yang lebih penting adalah mempraktekannya itu yang lebih penting ya, yang akan memastikan Anda nyampe garis finish, yang memastikan Anda sukses di sini ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kemarin sudah saya tanya kepada Anda semuanya, apa alasan Anda? Ya, apa alasan Anda ya pingin sukses di Cimo dalam waktu ya 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, apa alasan Anda Bapak Ibu? Nah, kalau Anda nggak ketemu ini Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Anda nggak ketemu ini, maka 4 poin yang saya sampaikan ini nggak ada artinya. Betul-betul nggak ada artinya. Karena Anda tidak akan pernah mempelajarinya, Anda nggak akan pernah mempraktekannya. Kenapa? Karena Anda nggak punya alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses di bisnis Cimo ini dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, jadi nggak ada artinya, percuma kita sampaikan 4 poin penting atau 4 rahasia ini ketika Anda nggak punya alasan Bapak Ibu.
Ya seperti kayak Anda main bola nggak ada gawangnya. Gimana itu ya? Cuma buang-buang waktu, buang energi. Seperti Anda keluar rumah tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Itu juga sama, buang-buang waktu, buang energi. Sama di sini Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses, why, ya, big why-nya Anda itu apa? Big why-nya itu apa sih Anda pengen sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan? Ya, masing-masing orang saya yakin beda-beda ya, beda-beda. Ya, ada yang pengen melunasi utang, ada yang pengen punya rumah sendiri, apa mengajikan orang tua dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan segera ketemu alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses di bisnismu ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika Anda sudah tahu alasannya, ini alasannya bukan asalannya, alasan. Alasan. Ya, maka Bapak Ibu untuk mewujudkan ini ya, Anda harus punya goals. Ya, Anda harus punya target. Targetnya itu apa? Ya, targetnya itu adalah bagaimana Anda bisa menaklukkan passive income minimal 100 juta per bulan. Jadi kalau Anda sudah ketemu alasan, maka pastikan Anda breakdown alasan itu menjadi sebuah target. Targetnya itu apa? Goals-nya itu apa? Passive income minimal 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, sekarang gimana caranya menaklukkan target ini Bapak Ibu? Untuk menaklukkan target ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus paham 4 rahasia besar ini Bapak Ibu. Anda kalau nggak paham 4 rahasia besar ini, maka mau target 10 juta, mau target 5 juta nggak akan pernah ketemu Bapak Ibu. Jangankan 100. Target 5 juta juga belum tentu Anda bisa wujudkan di Cimo. Kalau Anda nggak mengerti 4 rahasia besar ini Bapak Ibu. Anda nggak mengerti 4 rahasia besar ini dan Anda tidak menjalankannya ya tiap harinya di bisnis jaringan Cimo Anda. Maka lupakanlah bisnis ini. Lupakan. Hanya buang-buang waktu, buang-buang energi Bapak Ibu. Karena Anda nggak akan pernah sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk menaklukkan ini Bapak Ibu, sekali lagi Anda harus paham 4 rahasia besar untuk menaklukkan target ini gitu. 4 rahasia besar ya untuk menaklukkan target di atas. Untuk menaklukkan ya passive income 100 juta per bulan. Ya. Passive income minimal 100 juta per bulan. Ya, ini Bapak Ibu ya, 4 rahasia besar ini ya itu tujuannya untuk menaklukkan supaya Anda dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan Anda ya maksimal 20 bulan bisa menaklukkan passive income 100 juta per bulan. Nah, itu Anda harus tahu 4 rahasia besar ini. Kalau Anda nggak tahu 4 rahasia besar ini dan Anda tahu tapi tidak menjalankannya, selesai. Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan ini. Ya. Nah, itu tolong Anda perhatikan 4 rahasia besar ini. Oke, saya hapus ya. Nah, 4 rahasia besarnya itu apa saja? Kita mulai dari poin 1. Jadi kalau Anda ingin menaklukkan 100 juta per bulan dalam waktu ya, dalam waktu 10 sampai ya 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, maka Anda harus paham 4 rahasia besar ini. Passive income minimal 100 juta bulan. Nah, kira-kira Anda ingin nggak sih uang 100 juta per bulan, Bapak Ibu, tiap bulan tanpa harus bekerja? Ingin nggak, Bapak Ibu? Semua orang pingin, Bapak Ibu. Kalau ditanya kayak gitu, semua orang pingin. Tapi Anda, Ingin lah, Pak. ya, kalau ditanya semua orang pasti begitu. Tapi Ingin, masalahnya, Bang. ya, tapi masalahnya adalah Bapak Ibu hari ini Ingin banget, Pak. menjalankan ya 4 rahasia besar ini, gitu loh. Nah, itu tergantung alasan Anda tadi, gitu. Seberapa kuat alasan Anda untuk sukses di bisnis dengan Cimo itu menentukan apakah Anda serius enggak, ya, fokus enggak, komitmen enggak terhadap 4
ilmu yang akan saya turunkan atau saya sharingkan kepada Anda malam hari ini. Ya, oke, yang pertama, Anda harus fokus ya bekerja bangun aset Bapak Ibu. Jadi mindset Anda, pikiran Anda, hati Anda, action Anda itu fokusnya bekerja bangun aset. Bukan bekerja bangun uang. Bukan bekerja untuk uang, bukan bekerja untuk komisi, bukan bekerja untuk bonus, bukan bekerja untuk duit. Tapi fokus bekerjanya bangun aset. Ya. Nah itu. Jadi Anda harus mindsetnya harus dibenerin dulu nih. Ya. Cara berpikirnya Anda, paradigmanya Anda itu harus dibenerin dulu. Kalau ini Anda nggak klik, kalau ini Anda nggak paham, maka poin 2, 3, 4 nggak ada artinya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sudah paham poin 1 ini, maka poin 2, 3, 4 itu menjadi sangat berarti. Menjadi sangat penting sekali untuk memastikan poin 1 ini betul-betul bisa Anda bangun asetnya. Ya. Nah, aset di sini itu siapa? Asetnya itu adalah core leader, aktif atau pelanggan tetap ya generasi 1 sampai generasi 20 ya. Jadi Anda daftar di Cimo itu tujuannya itu bangun aset Bapak Ibu. Tujuannya bangun aset supaya Anda dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, itu punya passive income minimal 100 juta per bulan. Maka Anda harus bangun ini core leader aktif atau pelanggan tetap generasi 1 sampai 20. Ya. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi ibarat kayak sebagai seorang pengusaha, kalau diibaratkan sebagai seorang pengusaha, ya, Anda itu sebagai seorang pengusaha yang betul-betul ingin bangun gedung perkantoran atau gedung apartemen gitu apa, ya gedung lantai 1 sampai lantai 20 ya. Jadi Anda itu fokusnya itu bagaimana bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4 sampai 20. Bukan Anda itu mengejar uang ya, mengejar komisi loh ya. Jadi pikiran itu harus dihilangkan dalam hati pikiran Anda. Jadi pikiran hati Anda itu harus dipenuhi bahwa Anda itu fokusnya itu bangun aset. Bagaimana hari ini gedung lantai 1 saya? Bagaimana gedung lantai 2 saya? Bagaimana gedung lantai 4 saya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 20. Itu gimana? Sudah aman enggak? Sudah aman belum? Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Seperti Anda itu pingin ya bikin saluran pipa. Ya. Anda seorang pengusaha ya ingin mengalirkan air dalam pegunungan ke desa Anda karena desa Anda kekurangan air. Maka Anda bikin saluran pipa ya generasi 1 atau saluran pipa 1 sampai pipa 2 pipa 20. Ya, pipa 20. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya. Atau seperti seorang petani ya, petani. Maka petani itu di awal itu apa? Nanam dulu, rawat dulu ya kan? Ya, ngerawat ya, apa nanam dulu ya, nanam. Terus apa? Ya, pupuk, nyirami ya. Ya, terus apa? Jaga. Nah, jadi ini Bapak Ibu, misalkan petani padi ya selama berapa lama gitu. Ya selama 4 bulan baru panen gitu. Nah, selama belum 4 bulan ya nggak akan pernah ngomongin panen gitu loh. Ya sama ini. Ya kalau 20 lantainya belum jadi ya nggak pernah ngomongin duit gitu loh. Nggak pernah ngomongin profit atau retail apa keuntungan retail gitu loh. Ya, maka pengusaha itu fokusnya bangun gedung lantai 1 sampai 20, bangun saluran pipa 1 sampai 20. Petani yang nanam rumput apa nanam padi, pupuk, nyirami, jaga itu 4 bulan. Ya, setelah itu baru panen. Gitu. Ya. Jadi nggak ada ceritanya nih, Bapak Ibu baru gedung lantai 1 jadi udah ngomongin bonus. Ya, padahal gedung lantai 1-nya belum jadi loh. Ya. Anda itu boleh ngomongin bonus komisi itu nanti kalau 20 lantainya jadi gitu loh. Baru Anda mikirin di situ gitu loh. Ya, maksudnya bukan berarti nggak boleh mikirin bonus, bukan, tapi prioritas ya, skala prioritas yang paling penting saat ini itu Anda harus fokus bangun ya aset core leader generasi 1 sampai 20.
ya, atau gedung lantai 1 sampai 20 saluran pipa 1 sampai pipa 20. Ya, kalau pipa satunya belum jadi ya jangan ngomongin air bisa mengalir. Pipa 20, pipa 19 belum jadi jangan ngomongin air. Tapi kalau 20 pipa jadi, maka air itu akan mengalir tiap hari tanpa bisa dihentikan. Nah, itu yang harus Anda perhatikan ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, hari ini fokusnya itu bangun generasi 1. Generasi satunya itu harus ada minimal 2 core leader aktif, saya singkat CLA. Generasi 2-nya atau lantai 2-nya, lantai 1 harus ada 4 core leader aktif. Ya, generasi 3 itu harus ada 8 core leader aktif karena masing-masing membangun 2 core leader aktif atau 2 pelanggan tetap. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang konsentrasi bagaimana gedung lantai 1 itu ada 2 core leader aktif. Gedung lantai 2 ada 4 core leader aktif. Gedung 3 8 core leader aktif. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, nanti ikutin step-step selanjutnya gitu. Yang penting mindsetnya, paradigmanya Anda itu sudah satu visi dengan saya. Satu visi dengan leader Anda, yaitu membangun aset. Generasi 1 sampai generasi 20. Ya, membangun aset. Asetnya itu siapa? Core leader aktif. Generasi 1 sampai 20. Ya, core leader aktif. Ya. Tapi bukan berarti nih Bapak Ibu, ketika proses membangun, terus Bapak Ibu tidak dapat bonus, ya tidak dapat komisi, enggak, tetap dapat gitu loh. Walaupun Anda tidak mikirin bonus atau komisi, walaupun Anda dalam proses membangun aset, generasi 1 sampai generasi 20, tetap bonus dapat Bapak Ibu. Ya, bonus dari Cimo itu tetap dapat, bukan berarti harus jadi 20 lantai itu baru dapat duit, enggak gitu loh. Itu adalah bedanya bisnis jaringan sama bisnis konvensional di situ. Ya, kalau bisnis konvensional ya minimal harus nunggu jadi baru dapat duit. Ya, tapi kalau hari ini membangun bisnis jaringan, walaupun belum jadi aset Anda, tetap yang namanya bonus charity level, charity sponsor, BPOB itu tetap akan dicairkan kepada Anda. Gitu. Ya, jadi kabar gembiranya itu sekalipun Anda nggak mikirin bonus, tetap dikirim bonus Anda. Ya, tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya. Gitu. Ya. Tapi bukan berarti Anda fokusnya di situ gitu loh. Fokusnya Anda itu tetap bekerja untuk membangun aset gitu loh. Anda cek generasi 1 Anda gimana, sudah ada 2 koridor aktif belum? Generasi 2 Anda sudah ada 4 koridor aktif belum? Generasi 3 Anda sudah punya 8 koridor aktif belum? Ya, nah kalau belum, apa solusinya kan gitu? Solusinya adalah nomor 2 Bapak Ibu ya. Saya pikir poin pertama Anda sudah paham ya, bahwa Anda sekarang itu bekerja membangun aset. Nah, aset itu siapa? Ya, core leader generasi 1 sampai core leader generasi 20. Ya. Nomor 1 saya hapus ya. Oke. Oke, kita hapus yang poin 1. Kita sekarang masuk poin 2. Nah, sekarang bagaimana membangun aset core leader aktif generasi 1 sebanyak 2 core leader itu gimana caranya? Ya. Nah, cara bangun aset ya generasi 1 2 core leader aktif itu gimana? Aset CLA generasi 1 sampai ya generasi 1 2 orang tuh gimana caranya? Ya. Maka caranya ini yang kedua Bapak Ibu, Anda harus fokus ya bekerja membangun sistem. Jadi Anda yang kedua ini harus fokus bekerja on sistem. Makanya kan Anda saya tanya kemarin kan setelah Anda ketemu alasan Anda apa nih ketemu. Nah, setelah itu kan saya tanya, apakah Anda siap ya untuk menjalankan ya kan sistem BBS 100% tanpa menunda, tanpa alasan, tanpa mengeluh. Ya. Siap untuk menjalankan sistem BBS 100%. Nah, makanya pertanyaan saya itu nggak main-main kemarin. Ketika Anda sudah ketemu big why-nya, ketemu alasan yang kuat, maka selanjutnya harus menemukan caranya bagaimana mewujudkan impian itu. Bukan hanya sekedar semangat-semangat 45, tapi nggak ngerti ilmunya juga percuma gitu loh. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi, Anda harus temukan alasan Bapak Ibu
baru di situ Anda akan mudah melakukan nomor 2. Tapi kalau Anda hari ini tidak punya alasan yang kuat, maka itu akan menjadi masalah, Bapak Ibu. Anda akan mengeluarkan berbagai alasan untuk supaya tidak bekerja on sistem. Nah, sistemnya itu apa? Ya, sistem BBS itu apa sih, Bapak Ibu? Yaitu 7 langkah sukses BBS. Yang kedua, ya, 5 kebiasaan core. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu siap nggak menjalankan sistem ini 100% sejak Anda daftar sampai 20 bulan ke depan? Gimana? Siap nggak Bapak Ibu on sistem 100% tanpa protes? Siap, siap Pak. Ya, Insya Allah siap, Insya Allah. Siap. Ya, tanpa alasan, tanpa mengeluh, tanpa menunda. Siap. Ya, tanpa menunda, tanpa alasan. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Anda masih menunda, itu berarti Anda tidak siap menjalankan sistem BBS 100%. Kalau Anda protes diarahin leader Anda, itu pun Anda bukti bahwa Anda tidak peduli sama alasan Anda. Anda tidak peduli sama impian Anda. Kalau Anda masih protes, mengeluh, ya, itu bukti bahwa Anda tidak komitmen sama impian Anda. Ya, makanya saya tanya kemarin. Jadi kalau Anda punya mitra baru, Bapak Ibu kalau punya mitra baru tuh, kasih pertanyaan seperti saya tanya Anda kemarin. Anda simpen nggak semuanya itu kemarin itu? Ya, namanya siapa, tanggal joinnya kapan, terus alasannya dia apa? Itu Bapak Ibu harus sampai mereka ketemu itu. Nah, kalau udah ketemu, Bapak Ibu tanya. Pertanyaan kedua saya, apakah Anda siap menjalankan sistem BBS 100% tanpa hari ini mengeluh, tanpa menunda, tanpa protes, tanpa alasan? Nah, kalau dua pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh member baru Anda, maka Anda sudah tahu jawabannya, Bapak Ibu. Mereka tidak akan pernah kemana-mana di sini. Mereka akan memperbanyak daftar orang-orang yang pasif. Mereka akan memperbanyak daftar orang negatif terhadap diri jaringan. Itu gara-gara apa nih? Ya, gara-gara tidak Anda arahkan on system dan mereka tidak on system. Makanya kalau sudah berbicara sistem, maka Anda harus tegas di sini. Anda harus tegas, Bapak Ibu. Ya, karena hanya dengan menjalankan on system inilah mereka itu bisa membangun aset core leader aktif generasi 1-2 orang gitu loh. Mereka bisa membangun pelanggan tetap generasi 1-2 orang tuh solusinya cuma satu. Anda harus menjalankan sistem BBS 100%. Kenapa Anda harus menjalankan sistem BBS 100%? Karena Anda dapat 5 keuntungan, 5 manfaat ketika Anda bekerja dengan sistem BBS. Yang pertama, impian Anda terjaga. Sadari betul Bapak Ibu, ketika Anda menjalankan bisnis ini, mulai action promosi, mulai action presentasi, mulai action follow up, mulai action ikut selalu hadir ke training sama pribadi BBS. Ya, kalau Anda tidak punya alasan yang kuat Bapak Ibu, Anda tidak akan mungkin hadir malam hari ini. Anda tidak akan pernah konsisten untuk datang ke training. Anda tidak akan pernah konsisten Bapak Ibu. Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi kalau hari ini Anda tidak on sistem, otomatis Anda menjaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah tahu cepat atau lambat impian Anda itu seperti tanaman. Kalau tanaman itu baru ditanam, terus nggak disirami, nggak dipupuk, ya lama kelamaan layu. Sama impian Anda pun sama. Walaupun Anda di awal bergabung Anda semangat 45, Anda pengen melunasi hutang, memberangkatkan haji, pengen punya rumah sendiri, pengen membantu banyak orang, pengen punya passive income 100 per bulan. Tapi kalau Anda tidak siap menjalankan sistem 100%, artinya Anda menunda dan menunda. Anda alasan demi alasan, mengeluh dan terus mengeluh dan protes demi protes, maka otomatis impian Anda nggak terjaga. Otomatis impian Anda jadi korban. Kenapa jadi korban? Karena Anda berhenti di bisnis ini gitu loh. Karena cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnis ini, Bapak. Kalau Anda tidak on system,
kalau Anda tidak on system. Ya. Jadi impian Anda harus dipupuk, dijaga, disirami, dirawat tiap hari ya. Jangan malah dianggur, jangan malah nggak dipupuk, nggak disirami, nggak dirawat, nggak dijaga. Ya lama-kelamaan ya layu-layu akhirnya mati. Gitu. Ya, yang kedua, semangat Anda itu terjaga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti Anda promosi itu dapat gesekan. Ketika presentasi dapat gesekan. Ketika Anda follow up dapat gesekan. Ketika Anda memimpin tim itu juga dapat gesekan. Artinya apa? Akan ada 90 sampai 95% orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, Anda promosi itu kan mendapatkan mitra baru. Presentasi kan dapat mitra baru. Ya, konsumennya dapat mitra baru. Ya. Tapi sekali lagi itu semuanya akan menjadi percuma Bapak Ibu. Anda tidak akan punya mitra baru kalau Anda tidak on system. Karena semangat Anda makin lama makin drop. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang negatif. Orang-orang yang dengan kutip mempengaruhi action Anda itu banyak. Makanya hati-hati. Kalau Anda tidak on system, maka cepat atau lambat Anda akan meninggalkan visimu ini. Pasti, dipastikan pasti. Ya. Karena Anda tidak on system. Dan itu pun yang akan terjadi bisnis jaringan selanjutnya. Anda karena tidak on system ya berhenti juga. Begitu terus sampai Anda meninggal. Ya, sampai Anda meninggal. Kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, maka otomatis Anda siap-siap sampai untuk selamanya. Ya, jadi semangat Anda itu seperti kayak baterai handphone Anda itu, Bu. Kalau dipakai kan baterainya kan berkurang. Kalau pakai lagi kan berkurang. Jadi akhirnya apa? Jadi mau habis baru Anda charger. Ya, jadi kalau Anda punya impian sudah dipakai presentasi, promosi, follow up dan sebagainya terus, ya apa yang terjadi? Impian Anda makin lama, makin lama, makin layu. Ya, tuh. Jadi artinya Bapak Ibu hati-hati ketika promosi, presentasi, follow up, taruhannya itu semangat Anda, taruhannya itu impian Anda. Anda nggak serius di situ, maka bisa-bisa impian Anda itu ya nggak akan pernah terwujud. Ya, semangat Anda pun langsung hilang. Gitu, ya. Yang ketiga, yaitu apa? Kapasitas ilmu Anda itu akan terus bertambah. Ya, jadi ketika Anda selalu hadir ke training sama pribadi BBS seperti kayak malam hari ini, maka dipastikan ilmu Anda makin paham, dan Anda akan punya ilmu yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau Anda join di bisnismu ini nggak mau belajar ya, hati kapasitas Anda ya segitu-segitu aja. Dan itu yang akan membuat Anda tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi siapa punya on system itu udah pasti ilmunya akan terus bertambah seperti kayak malam hari ini karena Anda on system makanya hadir, makanya Anda akan belajar tentang 4 rahasia besar membangun bisnis jaringan jimu. Ya, jadi kapasitas ilmu ini berbanding lurus dengan bisnis Anda ya. Kalau kapasitas segede gelas ya bisnis segede gelas, kapasitas segede ember, drum ya drum, kalau renang ya kolam renang gitu Bapak. Nah, tergantung apa Anda punya semangat nggak untuk belajar lewat training sama pribadi BBS. Ya. Yang keempat, Anda bisa membangun kelebaran. Jadi kalau Anda on system, Anda menjalankan 7 langkah sukses sama 5 kebiasaan all leader, maka dipastikan Anda akan bisa membangun kelebaran sebanyak-banyaknya. Ya. Anda bisa ngajak sebanyak-banyaknya. Kelebaran itu artinya orang-orang yang diajak langsung itu namanya kelebaran sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya, jadi artinya orang-orang yang on system lah yang bisa membangun ya 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 mitra baru. Sampai 100 mitra baru. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, tolong betul-betul jaga impian Anda, semangat, kapasitas ilmu Anda. Ya, oke. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ya, Anda bisa membangun duplikasi. Nah, duplikasi Anda juga bisa membangun multiplikasi. Terus selanjutnya adalah leverage. Ya, leverage itu apa sih? Bonus Bapak Ibu. Ya, duplikasi itu apa? Anda menjalankan sistem generasi 1 sampai 20, Anda juga menjalankan sistem, itu namanya on system. Ya.
Jadi sekali lagi, Bapak Ibu pastikan Anda on system. Jadi mulai dari Andanya on system, baru di sini Bapak Ibu bisa mengarahkan tim Bapak Ibu untuk on system. Nah, kalau Anda sendiri tidak on system, nah gimana? Anda bisa ngarahin ya generasi satu Anda, misalnya 40, 30, 80, 90, 100. Ya, Anda nggak akan mau tahu. Ya, jadi tolong sekali lagi, bekerja dengan sistem itu melahirkan namanya multiplikasi leverage. Kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, artinya Anda keluar dari jalur 7 kebiasaan, 5 kebiasaan leader, ya Anda selama ini tidak bisa membawa multiplikasi. Ya, duplikasi, kemudian duplikasi. Ya, paham ya sampai sini ya, Bapak Ibu ya. 5 keuntungan ini tolong perhatikan betul-betul. Karena itu yang akan membuat impian Anda terjaga semangat terjaga, kapasitas ilmu terus bertambah, kelebaran sebanyak-banyak, duplikasi betul-betul leverage. Ya. Nah, itu ya, jadi tolong Bapak Ibu fokusnya bekerja dengan sistem. Bangun sistem, bangun sistem, bangun sistem. Ya. Siap, Pak. Sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, Anda semuanya sudah punya alasan yang kuat Bapak Ibu? Dah. Siap, sudah. Nah, apakah Anda siap menjalankan sistem BBS 100% mulai hari ini, besok, sampai 20 bulan ke depan maksimal? Siap. Insya Allah siap Jakarta. Jalan. Tanpa protes, Tanpa protes, tanpa Insya menunda, Allah tidak protes. tanpa alasan, tanpa mengeluh. tanpa mengeluh. Insya Allah Siap. tanpa alasan tidak mengeluh. Maka kalau Anda seperti itu, Pengajar. impian Anda sudah pasti Oh, terjaga. semangat. Semangat Anda terjaga, kapasitas ilmu Anda juga terus bertambah, Amin. kelebaran Anda juga akan makin banyak. Ya, Anda akan bisa ngajak mungkin nanti bisa 100 orang lebih. Dan yang pasti Amin. aplikasinya juga berjalan. Andanya juga on system dan Anda bisa mengarahkan tim Anda on system. Kenapa? Karena Anda on system. Kalau Anda tidak on system, Anda nggak akan mungkin bisa mengarahkan tim Anda untuk on system. Iya, Pak. Nggak akan mungkin, karena postur Anda lemah. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak on system lagi. Anda on system. Ya, itu ya. Jadi jawabannya kalau Anda ingin punya aset tadi, mulai malam hari besok dan seterusnya, selama 20 bulan ke depan, Anda bekerjanya harus dengan sistem. Nggak asal jalan. Jadi apapun yang Anda kerjakan mulai malam hari besok, itu harus sesuai dengan sistem. Bukan sesuai dengan keinginan Anda, tapi keinginan sistem. Ya, itu Bapak harus perhatikan. Siap. Ketika Anda sudah mulai bergeser dari sistem, bangun bisnis ini, maka ya lupakan bisnis ini. Siapapun Anda akan berhenti. Siapapun Anda akan berhenti. Ya, oke, kita masuk poin 3 sekarang. Ya, jadi duplikasi itu apa? Anda on system, tim Anda juga on system. Tim mana? Ya, tim generasi 1 Anda sampai generasi 20 itu on system. Nah, itu namanya duplikasi. Nah, duplikasi inilah yang nanti yang melahirkan multiplikasi. Multiplikasi itu Bapak Ibu, sederhananya itu ya dari Anda sendiri jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, ya, terus jadi 32, 64, dan seterusnya sampai generasi 20. Generasi 20 udah nggak kehitung Bapak Ibu ya. Iya, Generasi Pak. 20 sudah sekitar 1 juta lebih lah di sini. Sehingga totalnya ya, total core reader aktif Anda itu akan ada nanti 2 juta pelanggan tetap atau PLA. Itu kenapa Anda bisa membangun 2 juta pelanggan tetap itu? Ya karena Anda on system. Orang kalau sudah on system itu nggak bisa dipatahkan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak on system, maka Anda mudah dipatahkan oleh orang-orang tidak on system. Ya, makanya sekali lagi pegang sistem. Jangan dikemanain, pegang sistem. Ya, oke ya. Jadi kalau Anda tidak on system, otomatis gimana? Impiannya nggak terjaga, semangatnya nggak terjaga, kapasitas ilmunya segitu-segitu aja, kelebarannya juga segitu aja, duplikasinya juga macet. Iya. Nah, itu resikonya ketika Anda tidak bekerja dengan sistem, risikonya itu Bapak. Ya. Oke, kita masuk poin 3. Ini saya hapus ya. Oke, Ya, siap. poin 3. Nah, ketika Anda sudah fokus bekerja bangun aset, fokus bekerja membangun sistem,
Maka di sini Anda harus tahu ya ilmunya bangun kelebaran sama bangun kedalaman. Ini nomor 3 ini Bapak Ibu harus mengerti bagaimana bekerja melebar, bekerja ke dalam. Jadi Anda harus mengerti ilmunya bangun kelebaran dan kedalaman. Ya, ini tolong perhatikan betul-betul. Sekarang, kalau bangun kelebaran, Anda sudah tahu jawabannya tadi. Kalau kelebaran, Bapak Ibu harus on system. On system. Ya, on system. Jawabannya cuma itu. Jadi kalau Anda bisa ngajak hari ini, bisa ngajak lebih dari 20 orang, maka solusi cuma satu. On Anda harus system on dan system. tim on system. Ya, Anda harus on system. On system itu artinya apa ya? Bapak Ibu harus menjalankan 7 langkah sukses BBS tadi. Setiap harinya Anda harus melakukan 5 kebiasaan core leader. Itu maksudnya on system. Sepanjang Anda tidak menjalankan itu, ya maka ya Anda tidak on system Bapak Ibu. Yang on system itu ya benar-benar orang-orang yang menjalankan sistem. Gitu. Yaitu apa? 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader. Enggak pernah absen. Ya, enggak pernah absennya bolong gitu loh. Ya. Nah sekarang bagaimana Anda bekerja ke dalam gitu loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau mau tahu Anda bisa ngajak 20 lebih, itu solusinya cuma satu, Anda harus bekerja dengan sistem. Anda harus bekerja dengan sistem BBS mulai dari promosi, ya presentasi sama apa. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, bisnis ini tuh mudah kalau Anda ngerti ilmunya. Gitu. Ya. Kalau Anda ngerti ilmunya, maka Anda bisa membangun kelebaran Bapak Ibu. Anda bisa membangun kelebaran, Anda bisa membangun lebih dari 20 orang. Anda bisa lebih, bisa lebih. Ya. Nah, sekarang bagaimana membangun ilmu kedalamannya? Ya, Anda mungkin bisa membangun kelebaran, tapi belum tentu Anda bisa membangun kedalaman, Bapak Ibu. Nah, untuk membangun kedalaman ini yang pertama, Anda harus on system dulu. Yang kedua, Anda harus punya alat bantu untuk membangun duplikasi. Nah, alat bantunya itu apa? Yaitu buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS itu? Maka nanti habis ini saya akan terangkan lewat whiteboard pada Anda. Ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, untuk membawa kedalaman, ya, ya, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, dan seterusnya itu namanya kedalaman. Bagaimana Anda bisa membangun kedalaman seperti itu? Maka pastikan diri Anda mulai malam hari ini itu harus on system. Ya. Dan Anda harus menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau Anda nggak ngerti ilmu kedalaman ini, maka dipastikan Anda juga sangat sulit Bapak Ibu untuk membangun kedalaman. Ya, oke ya. Jadi untuk memastikan duplikasi berjalan, bangun duplikasi berjalan 100%, itu ya buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian Bapak Ibu. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS, saya akan terangkan satu persatu dengan Anda ya. Jadi kalau Anda ingin memastikan duplikasi berjalan, ya pertama Anda harus punya buku 7 checklist BBS. Nah, buku 7 checklist BBS ini adalah sebuah buku ya untuk menggerakkan tim Anda. Jadi kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, ya Anda nggak bisa gerakin tim Anda. Mau gerakin gimana, wong Anda nggak pernah mencatat, ya. Nah, makanya di sini Anda harus tahu, ya. Untuk menggerakkan tim itu Anda perlu buku 7 checklist BBS, ya. Nah, checklist pertama, apakah mereka sudah punya hari ini? Ya, apakah mereka sudah punya alasan yang kuat di sini? Ya, apakah mereka sudah punya ya alasan
yang kuat untuk sukses di bisnis ini. Ya. Nah, Bapak Ibu harus punya alasan yang kuat. Itu checklist pertama. Pastikan member baru Anda itu punya alasan yang kuat dulu. Ya. Alasan yang kuat dulu itu harus segera Anda temukan, Bapak Ibu. Nah, gitu ya, alasan kuat ya. Yang kedua, apakah mereka sudah punya bahan untuk promosi, presentasi, follow up? Ya. Sama link bisnis. Nah, ini Bapak Ibu, coba pastikan, Bapak Ibu setiap punya mitra baru, pastikan step by step ini Anda perhatikan ya. Ya, terus yang ketiga, ya, apakah mereka sudah datang ke training sama privat perdana? Ya. Apakah mereka sudah datang ke training sama privat perdana, Bapak Ibu? Jadi pastikan semuanya punya link bisnis ya. Setiap pun yang nggak punya link bisnis, minta tolong dibuatkan oleh sponsor dari Anda. Yang keempat, ya, apakah ya mereka sudah mengerti Facebook marketing? Yang kelima, apakah mereka sudah tahu WhatsApp marketing? Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya buku 7 checklist bisnis, ngerti nggak mereka punya link bisnis atau enggak? Mereka punya bank data copywriting bisnis nggak? Mereka punya bank data ya promosi nggak gitu? Ya, ini tolong Bapak Ibu ya. Kalau Anda tidak punya bank data, maka dipastikan Anda nggak sulit sekali untuk sukses di sini. Ya, nomor 6 ya. Checklist nomor 6. Apakah mereka, Bapak Ibu prospek Ibu sudah bisa presentasi dan follow up BBS? Ya, jadi Bapak Ibu, mereka itu ngerti nggak presentasi follow up BBS? Yang ada di bank data cara presentasi BBS, bank data cara follow up BBS. Ya. Kalau sampai Bapak Ibu nggak ngerti ini, maka Bapak Ibu sulit sekali untuk ngikutin project bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ini penting Bapak Ibu. Buku 7 checklist bisnis ini sangat penting sekali. Ya, checklist ke-7. Apakah mereka sudah selalu hadir di training dan prepare BBS? Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, checklist nomor 7 ini menentukan sekali apakah mereka bisa sukses di bisnis tergantung checklist nomor 7. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa yang bakal sukses di bisnis ini, Anda lihat checklist nomor 7. Ini lampu merah atau lampu hijau? Lampu merah atau lampu hijau. Nah, kalau mereka sudah jarang training, jarang privat di lampu merah. Apalagi jarang konsultasi, wah lampu merah kuadrat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi buku 7 checklist ini sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting sekali. Anda nggak akan tahu mereka sudah punya link bisnis atau belum. Anda nggak akan tahu mereka sudah bisa ngerti belum training privat perdana. Ya. Jadi tolong perhatikan buku 7 checklist bisnis. Siapa malam hari ini yang belum punya? Ada nggak yang belum punya? Buku 7 checklist BBS. Atau udah punya semua? Sudah, Pak. Jadi Bapak Ibu harus diisi ya. Jadi kalau Anda ini nih ya, Anda punya mitra si A ya. Nah, si A ini apakah sudah punya alasan yang kuat? Anda cek. Ya. Seperti yang kemarin saya contohkan, apakah mereka siap untuk menjalankan sistem BBS 100% tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa alasan.
Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi pastikan si A ini punya alasan dan dia mengerti dia harus jalankan sistem di 100%. Nah, si A ini sudah punya link bisnis belum? Si A ini sudah ngerti Facebook marketing belum? Si A ini sudah ngerti WhatsApp marketing belum? Ya. Ini tolong perhatikan buku 7 checklist BBS ini. Ya, kalau Anda tidak mengerti ini, nggak punya buku 7 checklist BBS-nya, Anda pasti nggak akan tahu nih mereka sudah bisa presentasi follow up BBS, nggak akan tahu. Kenapa? Karena Anda nggak peduli dengan impian Anda. Ya. Oke, kita masuk buku laporan harian. Ya. Jadi nanti dari member 1 sampai member 20 atau member berapapun, mitra Anda pertama sampai mitra Anda terakhir, nah, ini tolong dicek semuanya ya. Tolong dicek malam hari ini. Dicek semuanya. Apakah mereka sudah punya 7-7-nya ini. Alasan yang kuat, data kepentingan bisnis, ya, Facebook marketing, WhatsApp marketing, dan sebagainya. Ya. Ini, tolong betul-betul perhatikan ini. Jadi kalau Anda punya 100 mitra, ya punya 100 lembar. Kalau Anda punya 20 mitra, ya 20 lembar. Anda punya 30 mitra 30 lembar. Jadi lembaran buku 7 checklist BBS ini tergantung berapa banyak mitra Anda. Ya, oke ya, kita hapus ya. Sekarang kita masuk buku laporan harian. Ya. Jadi Bapak Ibu, buku laporan harian itu penting untuk apa? Ya, untuk evaluasi. Ya, untuk evaluasi, untuk introspeksi. Ya, jadi itu yang harus Anda perhatikan. Ya, kalau Anda nggak paham ini, ya, untuk evaluasi tiap hari, maka Anda nggak akan mungkin bikin laporan harian, Bapak. Laporan harian ini penting sekali, karena pertempuran Anda itu tergantung pertempuran hari ini, Anda menang nggak gitu loh. Ya, Anda menang nggak pertempuran hari ini? Itu tergantung Anda itu memanfaatkan buku laporan harian Anda nggak untuk memaksimalkan bisnis Anda. Ya, jadi kalau Anda nggak punya laporan harian, ya berarti Anda nggak punya data gitu loh. Ya, kalau nggak punya data, otomatis ya gimana Anda bisa hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini gitu loh. Nah, apa aja buku laporan harian ini? Yang pertama, ya, jadi buku laporan harian ini penting ya Pak Ibu ya. Jadi kalau Anda sudah on sistem, Anda ngerti melebar ke dalam, sekalipun Anda di Hong Kong, di Taiwan tuh saya tenang Pak Ibu. Tapi saya akan menjadi apa ya? Ini orang tidak akan bertahan lama kalau Anda tidak menjaga sistem. Tinggal nunggu waktu. Ya, kita masuk ke laporan harian pertama. Apakah Anda membangun Wa Market nggak hari ini? Wa Market Anda berapa hari ini? Wa Market itu siapa? Orang yang minat, tapi efek dari promosi. Ya. Nomor 2, ya, berapa yang Anda presentasi Wa Market? Jadi dari Wa Market Anda memiliki itu, yang Anda presentasi itu berapa orang? Nah, yang ketiga, ya, dari yang Anda presentasi itu, yang minat tapi belum transfer berapa orang? Terus yang macet berapa orang atau tidak respon? Terus yang join berapa orang? Atau yang daftar berapa orang? Yang keenam, ya. Yang keenam itu yang ribet, rewel, rese. Ada berapa orang? Rewel, rese. Nah, jadi Anda kalau nggak punya buku laporan harian ini, Bapak Ibu, dipastikan Anda nggak akan mungkin bisa melewati bekerja melebar. Ya, Anda melebar itu sulit, Bapak Ibu. Sulit sekali. Makanya Pak ini tolong perhatikan. Jadi
Jadi Anda uang marketnya berapa? Targetnya uang market berapa? 10. Berapa orang wajib Anda presentasi? 5. Ya. Kalau minat tapi belum transfer, ya ini sebanyak-banyaknya. Chat, direspon tidak, join daftar, ribet. Pokoknya yang ribet rewel ini masukin siaran baru. Keluar dari grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional, Anda masukkan ke, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini antara macet sama ribet itu beda ya. Kalau macet itu masih ada peluang join. Antara video-video, kalau yang ribet ini 100% nggak join Bapak Ibu. Buang-buang itu buang energi. Jadi pastikan bahwa market ada 10 tiap hari, presentasi 5. Nah, ini untuk memastikan ya 10 uang market 5 presentasi tiap hari itu gimana? Kalau Anda nggak punya buku laporan harian. Ya, tolong perhatikan betul-betul ya, buku laporan harian ya. Nah, karena dari sini Anda bisa evaluasi apakah hari ini lebih baik dari kemarin atau besok lebih baik dari hari ini dan seterusnya ya. Oke, kita masuk poin ya 4 ya. Ya. Anda sudah tahu fokusnya bekerja membangun aset, Anda sudah tahu bekerja membangun sistem, Anda sudah tahu bagian bekerja melebar, bekerja dalam. Kalau 4 Anda nggak punya, maka percuma poin 1, 2, 3 apa? Anda harus fokus bekerja, ya. Jemput bola, jangan nunggu bola. Jadi jangan nunggu bola. Jadi kalau Bapak Ibu punya core leader, Anda punya core leader nih, ini Anda telepon tiap hari 5-10 menit. Ya, 5-10 menit. Untuk apa? Ya untuk memastikan core leader aktif ini jadi core leader ini menjadi core leader aktif. Ya. Jadi Anda jemput bolanya itu ke core leader supaya core leader aktif dengan cara telepon, ya pakai telepon biasa atau telepon WhatsApp. Nah, jadi kalau Anda bekerjanya nunggu bola, dipastikan Anda nggak akan pernah belajar di sini. Maka Anda harus nunggu bola, ya. Nah itu Anda telepon tiap hari, ya sekitar 10 atau 15 menit atau 1 jam, tergantung kapasitas dari tim Anda gitu loh, atau tergantung Anda juga gitu. Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi hal seperti ini kalau Anda nggak tahu 4 poin ini, maka sangat sulit sekali Bapak Ibu mau bisnis ini, sangat sulit sekali. Ya. Nah sekarang ketika Anda telepon core leader aktif Anda, maka apa yang harus Anda bicarakan ya? Sistem Bapak Ibu. Ya, solusinya balik lagi sistem. Ya. Nah, jadi Anda jangan nunggu bola. Nunggu bola itu apa? Nunggu chat-chatan dari orang lain. Nah, itu namanya jadi sekali lagi fokus bekerjanya jemput bola. Jangan nunggu bola. Pastikan semua tim core leader Anda itu jadi core leader aktif atau bekerja on system. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya jangan nunggu bola ya. Nunggu bola itu maksudnya gimana sih nunggu bola? Bapak Ibu cuma lihat chat di grup WhatsApp tim inti, cuma lihat chat di grup WhatsApp core leader, cuma lihat chat ya tim Anda di seperti BBS dan sebagainya, tapi Anda nggak pernah ya telepon ke mereka. Sebetulnya masalah yang mereka hadapi itu seperti apa, supaya kalau hari telepon ya Anda bisa mendengarkan mereka dan gitu loh. Ya ini jadi semuanya siap untuk pekerjaan jemput bola Bapak Ibu? Siap? Siap. Ya, jadi kalau Anda punya core leader, kalau Anda punya core leader nih, itu jangan dianggurin gitu, jangan dibiarkan. Tapi Anda telepon mereka tiap hari, ya, telepon tiap hari, supaya mereka jadi core leader aktif gitu loh. Siap Pak, siap. Jangan malah dibiarin gitu loh.
Benar, Karena benar. itu akan menjadi aset Anda. Anda tahu nggak? Anda punya 2 core leader aktif saja. Anda punya 2 core leader aktif saja ini, ya. Ini nggak main-main loh ya. 2 orang ini suatu saat akan membuat Anda punya income 100 juta per bulan bahkan miliar. Hanya dengan 2 core leader aktif ini. Amin. Amin. Ya. Jadi Amin, Anda kalau amin. sudah punya aset Amin. namanya Amin. 2 core leader aktif, ini main-main Bapak Ibu. Amin. Tolong betul-betul dijaga. Itu. Nah, terakhir pesan saya kepada Anda, seperti yang sering saya katakan kepada Anda di training core leader, ada hal-hal yang nggak bisa dijangkau oleh kita. Ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Makanya apa? Kita coba maksimalkan marketing langit Anda. Ya, jadi ada marketing langit, ada marketing bumi. Yang saya jelaskan barusan itu namanya marketing bumi. Ya, mulai dari tadi bangun aset, bangun sistem, core leader, bekerja melebar ke dalam, sama fokus jemput bola, itu semua marketing bumi. Tapi ada hal yang lebih penting yaitu marketing langit. Oh, Ini bisnis menarik ini langit ini. ya, langit ya. Bisnis ini tuh bukan melulu berbicara kita hanya di dunia ya. Tapi akhirnya bagaimana bisnis ini tuh bisa membuat kita itu bisa sukses di akhirat juga gitu loh. Makanya apa? Saya pesan kepada Anda. Amin, 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 amin. Mulai malam hari ini, tolong Anda itu ketika berdoa yang khusyuk bawa ke dalam ibadah Anda masing-masing sesuai dengan akal kepercayaan Anda. Dan kalau Anda berdoa, doakan bukan hanya untuk Anda, tapi untuk tim BBS, tim Jim. Iya Pak, benar Pak, benar, betul. Jadi kalau Anda doakan orang lain juga untuk sukses. Ya, doakan secara khusyuk bawa ke dalam. Misalkan kalau Anda umat Islam ya, dalam sholat 5 waktu Anda, sholat tahajud Anda, sholat duha Anda, itu bawa ke doa situ Bapak Ibu. Kalau Anda itu ingin mewujudkan impian memberangkatkan haji orang tua Anda. Ya, mudahkan untuk menjalankan 4 poin ini, mudahkan bisnisnya dan seterusnya. Dan itu Anda juga doakan tim BBS, tim Cimong. Ya, jadi doa itu bukan untuk Anda sendiri, tapi doakan orang lain juga. Yang kedua, Bapak Ibu, tolong betul-betul Anda perhatikan ini. Mulai hari ini, besok dan seterusnya, Anda harus selalu membangun yang namanya rasa syukur ya kepada yang kuasa. Jadi Anda harus bersyukur tiap hari. Apapun yang diberikan oleh yang kuasa, itu yang terbaik buat Anda. Dan Anda tidak boleh mengeluh. Ya, apapun yang Anda alami hari ini, dari pagi sampai jam segini, itulah yang terbaik. Dan itu Anda bersyukur. Ya, mau Anda dikasih sesuai keinginan Anda itu tidak, tetap Anda bersyukur. Betul Pak, betul. Ya. Wah ini ke dalam ini Pak, alhamdulillah ini. Ya. Menambah ilmu lagi ini. Ya, amin ya. Iya. Jadi kalau Anda hari ini mengeluh, itu artinya nih ya, artinya Anda itu tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan hari ini, walaupun mungkin dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ya, karena yang namanya yang kuasa itu kadang ya memberikan, Anda pengen B tapi yang kuasa ngasih A. Padahal sebetulnya A itulah yang terbaik buat Anda. Karena menurut yang kuasa, B itu belum tentu yang terbaik buat Anda. Mungkin buat Anda itu terbaik, tapi belum tentu buat yang kuasa terbaik. Makanya Anda dikasih A. Makanya harus bersyukur. Insya Allah kalau Anda bersyukur, maka Allah akan nambah nikmatnya. Allah akan nambah nikmat Anda. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, ya otomatis Bapak Ibu, bisnis Anda nggak kemana-mana. Ya gitu-gitu aja, hidup Anda gitu-gitu aja. Kenapa? Karena Anda nggak malah tambah mantap ini Pak. Ya, jadi siap. Bersyukur itu penting Bapak Ibu, setiap saat, setiap detik. Harus Anda evaluasi. Ya. Yang ketiga, ya, ini tolong perhatikan betul-betul. Anda harus membangun kebiasaan sedekah. Ya, ini penting Bapak Ibu. Iya. Jangan sampai Anda itu ngomong gini,
saya nanti sedekahnya nanti gitu. Kalau sudah sukses, kalau sudah punya uang banyak baru sedekah. Nah, kalau Anda ngomong nanti Terlambat itu, Pak. ya, Anda ngomong nanti, maka Tuhan juga akan ngasih nanti. Ya, kalau mau ngomong nanti, bersedekahnya nanti, ya Tuhan juga ngasih nanti. Ya nggak akan pernah ketemu, Anda nanti, Tuhan juga nanti. Ya udah nanti aja deh gitu. Ya. Kapan Anda bersedekah? Ya dalam situasi sekarang inilah ya Anda harus bersedekah. Justru karena situasi Anda sekarang ingin sukses itu, Anda harus bersedekah, Bapak Ibu. Karena dengan sedekah inilah akan mengundang rezeki-rezeki yang gak akan pernah Anda duga, Bapak Ibu. Inilah yang akan memperlancar bisnis Anda, mempermudah bisnis Anda itu ya karena sedekah Anda. Anda sedekah kepada yatim piatu, Anda sedekah kepada orang nggak mampu, janda-janda yang tidak bekerja, ya. Ya itu Pak, itu impian saya itu Pak. Ya, amin, ya. Anak Itu yatim, doa mereka, janda-janda yang tidak itu, mampu itu Pak. ya doa mereka itu Mudah-mudahan. jangan main-main Bapak Ibu. Ya, Anda kalau hari ini ngasih ke yatim piatu, anak yatim, ya ke orang-orang yang sudah tua yang nggak bisa bekerja, itu doanya mustajab Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, sedekah ini tuh harus dilatih. Awalnya itu harus dipaksa memang. Kalau Anda nggak memaksakan bersedekah tiap hari, nggak Anda latih tiap hari, Anda tidak akan bersedekah Bapak Ibu. Dilatihnya ya sesuai kemampuan Anda. Anda mampunya berapa? 1.000, ya sudah latih 1.000 tiap hari. Yang dilihat di sini tuh niat Anda, bukan besar kecilnya sedekah Anda, bukan. Yang dilihat oleh yang kuasa itu adalah apa? Yang dilihat Keikhlasannya ya Pak ya. Ya, Anda biasakan hari ini. Coba Anda biasakan sedekah 1.000, sedekah 5.000, semampu Anda deh. Anda sedekah tiap hari. Anda lakukan tiap hari. Kalau perlu sebelum ya pagi-pagi sebelum subuh tuh Anda sedekah. Kasih siapa yang Anda hari ini nggak mampu sekitar rumah Anda, sekitar ya tetangga Anda tuh siapa. Ya. Ya pokoknya intinya Anda latih tiap hari. Anda mampunya 1.000, Anda mampunya 2.000, Anda maunya 5.000. Tapi Anda harus latih tiap hari. Dan memang harus dipaksa, Ibu. Ya. Nah, kalau Anda sudah latih, Anda itu akan jadi kebiasaan, Ibu. Dan suatu saat ketika Anda kaya, ketika Anda nanti sukses di sini dapat income 100 juta per bulan, Anda itu nggak sombong, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jiwa sombong Anda itu sudah dihancurkan dari sekarang. Anda itu jadi orang-orang yang dermawan. Anda itu jadi gampang untuk berbagi gitu. Jadi melihat 100 juta per bulan itu Anda nggak, udah istilahnya itu gimana ya, bukan jadi malah Anda jauh dari kebaikan dan sebagainya. Ibadah ya, Pak, ya. Dengan uang itulah Anda akan berbuat semakin banyak, membantu banyak orang. Karena Anda sudah latih dari sekarang. Ketika Anda nggak mampu aja, Anda sudah melatih gitu loh sedekah Anda. 1.000, 2.000, apalagi nanti kalau Anda sudah dapat rezeki banyak, Anda akan senang berbagi. Amin. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada kekuatan yang nggak bisa dijangkau oleh Anda. Ya, sekali lagi ada kekuatan yang nggak bisa dijangkau Anda. Contoh kayak gini lah. Ya. Saya punya member gaptek, padahal presentasinya belepotan. Tapi kok joinnya juga 7 titik, padahal presentasinya belepotan. Ada yang presentasinya itu keren banget, tapi nggak join. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, yang membuat join nggak join itu bukan Anda. Yang membuat join atau tidak itu yang kuasa, Bapak Ibu. Ya benar Pak, betul. Ya mudah-mudahan semuanya lancar dalam tim ini. Amin. Ya, Allah semuanya nanti. Ya, jadi sekali lagi tugas kita itu hanya berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar kita. Ya, selanjutnya sudah serahkan kepada yang di atas. Insya Allah dengan doa, bersyukur dan sedekah inilah ya, yang namanya bisnis Anda itu diberikan kemudahan, bisnis Anda diberikan kelancaran. Ya, Anda ya banyak orang bergabung di bawah Anda, tim Anda juga seperti itu, banyak yang bergabung. Ya, mereka mudah untuk diarahkan, tidak sulit untuk diarahkan. Ya, mereka tuh on system semua, gitu Bapak Ibu. Ya. Siapa? Nah, kenapa? Ya karena Anda sudah ini loh, menjalankan marketing lain ini. Nah, yang keempat. Ya, tolong perhatikan keempat ini penting. Anda harus berbuat baik kepada siapapun, terutama
terutama kepada orang tua Anda. Sekalipun mereka sudah meninggal dua-duanya, Anda harus doakan mereka. Amin. Ya, sekalipun mereka sudah meninggal. Karena doa Anda itu menjadi doa yang penting buat mereka. Apalagi kalau mereka masih hidup. Anda telepon minimalnya kalau satu kota, Anda temui. Anda minta restu dan minta didoakan orang tua Anda supaya bisnis Anda diberikan kelancaran. Karena doa orang tua Anda itu sangat dekat sama Yang Kuasa. Apalagi doa seorang ibu. Ya, apalagi doa seorang ibu. Ya. Sekali lagi, siapapun Anda yang masih punya orang tua, mintalah doa mereka untuk diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan bisnis Anda. Ya. Dan kalau nanti Anda sudah dapat rezeki dari sini, jangan lupa orang tua Anda. Bahagiakan mereka, berangkatkan haji mereka, berikan yang terbaik buat mereka. Ya. Ataupun kalau mereka hari ini misalkan sudah meninggal, ya Anda bisa sedekah atas nama orang tua Anda yang sudah meninggal, atau Anda bisa membangunkan masjid atas nama orang tua Anda. Misalnya begitu. Ya, ini contoh ya kalau memang Anda beragama Muslim seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, berbuat baik kepada siapa? Pasangan Anda. Pasangan Anda, Pak Ibu, kepada suami atau istri Anda. Ini tolong perhatikan betul-betul Bapak Ibu ya. Rezeki Anda itu tergantung kondisi ya, sampai sejauh mana hubungan Anda dengan pasangan Anda, orang tua Anda. Anda nggak baik sama orang tua Anda, itu bisa mempengaruhi rezeki Anda. Anda hari ini hubungan Anda sama suami atau istri Anda nggak baik, itu juga mempengaruhi rezeki Anda, Bapak Ibu. Makanya apa, Bapak Ibu? Anda harus berbuat baik sama mereka. Berbuat baik. Perkara mereka tidak baik itu urusan mereka. Urusan mereka sama Yang Kuasa. Yang penting Anda berbuat baik. Orang lain mau berbuat jahat itu pilihan mereka. Silakan orang lain. Yang penting Anda berbuat baik. Apapun reaksi mereka. Ya, tolong perhatikan. Bagaimana hari ini hubungan dengan pasangan Anda itu mempengaruhi bisnis, rezeki, dan lain sebagainya. Ketiga, putra-putri Anda atau anak-anak Anda. Ini sama Bapak Ibu. Ya, jangan dikira Bapak Ibu hari ini yang namanya hubungan dengan anak itu nggak baik, itu juga mempengaruhi rezeki Anda loh Bapak Ibu. Ya, makanya apa? Tolong perhatikan hubungan Anda sama putra-putri Anda. Karena doa anak Anda itu juga bisa membuat bisnis Anda bisa berkah, lancar, dan sebagainya. Ya, keempat, tetangga Anda. Kelima, teman Anda. Keenam, siapapun yang Anda temui, maka Anda wajib berbuat baik kepada siapa saja, sekalipun mereka nggak Anda kenal. Sekalipun mereka berbuat baik, berbuat jahat sama Anda tetap pilihannya cuma satu, berbuat baik. Jangan Anda membalas berbuat jahat. Wah, kalau Anda seperti itu, ya Anda tidak akan bisa pernah sukses, Bapak Ibu. Biarkan mereka. Kalau mereka mau berbuat tidak baik, ya itu urusan mereka sama yang di atas. Yang penting, prinsip Anda dalam hidup ini adalah berbuat baik kepada orang tua, pasangan, putra-putri Anda, tetangga Anda, teman, dan semua yang Anda temui. Semua yang Anda temui, mau Anda kenal atau tidak, itu Anda harus berbuat baik. Karena ini akan berefek kepada bisnis Anda, Bapak Ibu. Temannya akan berefek kepada rezeki Anda. Ya, jadi gak main-main Bapak Ibu. Jadi yang namanya bisnis, rezeki, ya kan, itu Bapak Ibu nggak jauh-jauh dengan marketing langit Bapak Ibu. Bahkan marketing langit ini menentukan ya 80% kesuksesan Anda. Nah, yang saya terangkan barusan itu hanya 20% Bapak Ibu. Ya. 80 tambah 20 sama dengan berapa? 100. Jadi saya harap kepada Anda nih, Anda ini sudah jadi core leader nih. Nah, maka supaya memastikan Anda bisa sukses, lakukan marketing bumi, marketing langit ini. Gitu loh. Doa Anda diperbaiki, rasa syukur Anda diperbaiki, sedekah Anda diperbaiki, berbuat baik sama orang lain diperbaiki. Karena itu yang akan membuat bisnis Anda tidak hanya sukses di dunia, tapi bisnis ini membuat Anda bisa sukses di akhirat. Ya.
Anda kan tidak mau sukses hanya di dunia saja, tapi bagaimana bisnis ini itu bisa menjadi jalan Anda, jalan kebaikan Anda untuk sukses di sana, bekal Anda di sana. Ya, makanya di sini saya contohkan berbagi ilmu gitu loh, berbagi ilmu, karena ilmu ini bisa bermanfaat di sana. Saya ajarkan untuk apa? Berbuat sedekah, berbuat baik, ya, berbuat baik kepada siapapun, karena itu bisa menjadi bekal Anda di sana, Bro. Ya. Nah, paham sampai sini Bapak Ibu? Paham semuanya? Siap untuk menjalankan marketing live mulai malam hari ini, besok dan seterusnya? Siap? Siap. Siap, Pak. Tanpa mengeluh, tanpa alasan, tanpa menunda? Siap, Pak. Ya, jadi saya minta kepada Anda besok, jangan ada alasan Anda tidak bersedekah. Jangan ada alasan Anda tidak berdoa untuk tim BPS orang lain. Jangan alasan Anda tidak bersyukur. Jangan sampai Anda hari ini ya ada alasan tidak berbuat baik sama orang tua Anda, pasangan Anda, putra-putri Anda, tetangga, teman siapa yang Anda dijaga betul tiap hari. Dijaga betul action Anda, sikap Anda itu dijaga betul tiap hari. Karena ini akan berefek pada kehidupan Anda secara keseluruhan. Bisnis Anda terutama. Nah, ya, jadi Anda evaluasi, Anda introspeksi, jangan-jangan bisnis saya nggak kemana-mana itu ada masalah di sini. Anda evaluasi Bapak Ibu, Anda introspeksi, ya. Karena apa? Sekali lagi, sukses kita ini bukan hanya untuk sukses dunia, ya, tapi sukses di dunia dan sukses di akhirat juga, ya. Itu. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Alhamdulillah, jelas Pak. Semuanya? Jelas semuanya, Pak. Jelas semuanya ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi besok saya minta Anda menjalankan 4 poin ini, termasuk marketing langit tadi. Marketing langit tadi Anda jalankan mulai besok. Jangan pernah ada protes, jangan pernah ada alasan, jangan pernah Anda menunda, jangan pernah Anda mengeluh sedikit. Ya. Supaya apa? Supaya Anda ya dan tim Anda itu betul-betul bisnisnya berkah, bisnisnya dapat kelancaran, ya, keberkahan. Itu penting Bapak Ibu, ya. Supaya betul-betul Anda bisa sukses 10 sampai 12 bulan depan, maksimal 20 bulan depan. Amin. Bismillah ya. Amin. Oke, aja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Sukses buat Anda semuanya. Be Badas, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.